Wa ma yantiqul ani hawa. Sungguh yang saya sampaikan ini, yang diucapkan ini menunjukkan keberadaan dia dengan penjelasannya serta melakukan penataan dan tata kelola itu bukan karena hawa nafsunya para rasul itu. Bukan karena nafsu. Keberadaan ditunjukkan dia itu bukan karena nafsu, kemauan dia bukan. Orang menjadi sadar, mengenal dia itu nyata, sehingga kita tidak berani ngaku, nggak bisa ngaku karena kalau kenal dia nggak akan berani ngaku. Sungguh bahwa dia inahu sungguh dia, lamnya takkid inahu la qaul. Sungguh dia itu benar nyata sebagai sebuah kata Rasul Karim yang menunjukkan supaya hati nurani hidup. Wa ma huwa, dan tidaklah dia itu adalah sebuah kalimat syair. Sedikit kalam beriman. Ini kan jelas banget. Qalilam ma tu'minun, sedikit kamu yang beriman. Artinya bahwa iman itu harus mengenal huwa. Ayat ini kan jelas banget. Tanzilu mirabbil alamin, yang akan menjadikan seseorang itu dalam sadar semua wawasan wacana itu akan menginduk pada ilmu yang menjadikan kita mengenal Tuhan, sehingga semuanya itu oh iya air ya itu air turun gunung Rabbil alamin rahmatan lil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi semua aktivitas berdunia yang dilakukan itu akan mengerucut pada sistem ilmu. Jadi akan mengerucut pada sistem ilmu. Ya. Saya lanjutkan alamat. Maka di dalam surat Haqqah ini titiwanci sangat. Seandainya siapapun pada saat sudah titiwanci saatnya kebenaran itu diangkat, yang benar ditampakkan yang benar, hak yang hak, ya, batil ditenggelamkan yang sebagai yang batil. Kemudian mengadakan sebagian ucapan alaina, perkataan atas nama kami, maka ini sangat ini waktu. Niscaya benar-benar, tapi kan seandainya ditunjukkan keberadaan dia yang berani melakukan ini. Mengadakan perkataan di atas namakan kebenaran, di atas namakan sebagai yang hak sah, seperti yang hak yang sah dan wenang. Ini saya akan benar-benar la akhadna minhu bil yamin, tangan kanannya dipegang, kemudian benar-benar akan dipotong urat tali jantungnya kalau mengaku. Kedauan gurune fungsi membuka menunjukkan keberadaan dia musyahid sebagai musyahidan, menunjukkan hakikat sebagai mubasyiron, menunjukkan jalan kembali sebagai munadziron. Berani ngaku maka sebesar-besarnya dosa, sebesar-besarnya murtad maka dipotong urat tali jantungnya. Nah ini berkaitan dengan oke, jamaah rahimakumullah, itu saya kira yang menguatkan sebuah iman. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan dilengkapi, digenapi semua Nabi Rasul itu adalah supaya hamba dalam tatanan lahir digenapi dengan iman di dalam hati. Ini bab batin ya, kalau kita berbicara perihal sebuah
tata kelola kehidupan kan butuh lakon, betukon ya, ayat-ayat yang kauliyah yang selama ini kita sebut sebagai Quran, kemudian ayat-ayat yang kauliyah nyata, ayat-ayat nyata itu juga Quran. Jadi kalau kita ya dalam kehidupan ini pemberdayaan dan budidaya. Tapi sebelum saya ngomong ini begini, saya juga terima kasih yang sebesar-besarnya ke semua santriwan dan semuanya jamaah, utamanya yang terlibat langsung, Pokja, jamaah, cabang, ranting. Dan ya terlibatnya kan ini yang zikir, makanya doa restu pangestu ya. Insya Allah besok pada subuh puji ya nggak langsung sih jam 6 ya bar subuh, jam 7 ya bar subuh ya, jam 10 ya bar subuh ya. Jadi besok pada subuh itu insya Allah kita rombongan ke Jakarta, sehingga ini keluarga dalam semuanya kan ke Jakarta besok pagi untuk apa jenenge nyekseni akad nikah. Ya. Ini jadi besok seluruh jamaah pondok ustadz dan seluruhnya untuk bisa ngerekso projo guru gitu ya. Karena besok kosong. Mas Roni seluruh keluarganya juga pergi kan ya, juga ikut besok. Dan saya juga mohon doa restu pangestu dengan semua. Dan kemudian seminggu kemudian itu resepsi di sini, kita juga mohon restu pangestunya dan terima kasih sekali atas supportnya, restu pangestunya semuanya. Ya semula sih kita berpikir tidak resepsian seperti yang kita bayangkan, tapi karena sesuatu hal akhirnya saat kita resepsi ternyata banyak yang nuntut, saya kok nggak diundang, akhirnya kan menjadi melebar ya. Jadi saya mohon doa restu pangestu, besok kemudian acaranya Sabtu dan Minggu di Jakarta, dan langsung bergeser pulang ke pondok itu ya. Ya sekaligus ini kan juga kita jadikan sebagai alat untuk bangun bebarengan kebersamaan itu ya. Terima kasih yang telah merespon dan tapi yang tidak kebagian, sebenarnya juga ingin sekali juga doa restu pangestu sudah lebih dari sangat cukup, nggak apa-apa. Ya. Yang kiri kanan Tanjung Anom kan juga supaya ada terlibat, sehingga yang punya tanduran yang di polybag yang bagus kan nanti kan ditata di sini dijadikan sebagai view. Tapi yang Bandung, Jakarta nggak usah, nggak polybag di rene, nggak perlu. Nggak Jakarta, Bandung, Sumatera pingin gitu, kemudian kok enek sing ngebel, gimana ini cara ngirim polybag dari Sumatera, malah repot ya. Kalau ngomong-ngomong tanaman, kan banyak petani, beberapa di Jepri ya, di Facebook itu banyak pertanyaan, kadang menyalahkan pemerintah, menyalahkan sana sini karena NPK sekarang itu mahal, langka. Gitu. Itu karena kita tidak terbiasa memahami utuh fungsi NPK itu apa. Kita karena nggak memahami secara utuh, dikira NPK itu langsung merupakan pupuk jadi yang langsung diserap tanaman. Padahal kan NPK itu kan sifatnya sebagai katalis untuk dapat mengurai zat-zat yang ada di dalam tanah atau dirinya sendiri terpecah menjadi sebuah
asam amino menjadi bakteri. Kemudian yang dipecah menjadi dan dapat mengikat N. Kemudian ada unsur fosfat, ya, kalium. Nah ini yang terkadang kurang begitu difahami, akibatnya saat ini mahal, bingung. Padahal seperti protein itu jika diurai dipecah akan menjadi N. Protein, apapun protein. Jadi pada saat kita memahami bahwa protein itu ada di dalam zat-zat tertentu, umpamanya apa sih yang menjadi sumber protein? Saat disebut protein bisa menjadi katalis proses pertumbuhan atau proses berfungsinya hormon yang berada di dalam tubuh. Sehingga kita memerlukan satu pengurai atau pemecah yang kalau kimia disebut ada reaksi, ada aksi. Air itu H2O. Kemudian ini direaksikan untuk dipecah menjadi 2H plus 2O2, kan begitu. Tapi pada saat kita berpikir tentang protein itu tersusun dari rangkaian asam amino. Kalau kamu di kimia biasanya kalau sekolah, asam amino itu dalam otak kamu apa sih? Unsur N, unsur H, unsur O, kan begitu toh? Itu kan tentang asam amino. Biasanya disebut sebagai zat-zat esensial. Maka saat kita membuat satu nutrisi atau pupuk asam amino, bahan-bahan itu adalah diambil dari protein. Protein itu ada yang bersumber dari protein nabati, ada yang bersumber dari protein hewani. Protein hewani ya kabeh kewan sak menungsane kan itu kan penuh protein gitu. Protein tertinggi itu menungso. Jadi kalau membunuh menungso mbok fermentasi tinggi banget. Jadi nek mayat kan nggak usah dipendem, kemudian difermentasi. Itu akan memunculkan asam amino 21, asam amino esensial itu ada semua di manusia. Jadi sumbernya protein itu hewan, ikan, telur, itu kan termasuk sumber protein yang dapat diuraikan menjadi sebuah asam amino. Kemudian termasuk bekicot, ayam, daging, itu kan sebenarnya asam amino. Kalium, kalsium, itu cangkang telur. Sebenarnya kalau kita mengetahui hal semacam itu sederhana dan itu akan menjadi sebuah proses NPK sempurna sebenarnya. Sekali lagi NPK itu kan fungsinya sebagai katalis asam amino yang kemudian nanti akan diserap oleh tanaman. Sehingga sesungguhnya pada saat kita mencari pengganti NPK secara sempurna yang dibutuhkan oleh tanaman, apa sih? Kalau kita ada manuto itu lengkap. Karena unsur keyakinan juga itu sebenarnya lengkap. Ini adalah bagian dari uraian, begitu pengurai itu ya. Yang apalagi yang sekarang F16 unsur B atau unsur boron yang dapat menghantarkan dari zat di dalam tanah untuk diangkat oleh korteks menjadi sebuah buah. Jadi kan kita lengkap. Jadi orang-orang yang biasa bermain di kebingungan, tapi kadang kita duwe lele, di kolamin duwe lele, mbok goreng, kan gitu toh. Terus kemudian mbok maem, ndase mbok buang, kan begitu kan biasanya. Ndas lele kuwi kan mengandung protein tinggi dan kalsium tinggi. Kan tinggal kamu remuk.
gerih ndase gak doyan. Kowe gak duwe kucing, sing dadi kucing kan kamu. Kucing ndase ireng. Jadi kamu bisa membuat lengkap untuk zat-zat asam amino, fosfat yang dibutuhkan oleh tanaman yang fungsinya akan menjadi NPK. Umpamanya beras. Beras itu kan mengandung kandungan vitamin B1 kan besar sebagai sumber karbohidrat dan antipatogen. Ngerti patogen? Mesti ngerti toh? Petani biasanya kan ngerti. Jamur atau bakteri patogen yang menjadikan tanaman itu biasanya ada penyakit. Ini kalau teknis begini, kalau kamu ingin teknis, enak teknis sih. Jadi ambil beras 1 kilo, kacang hijau 1 kilo. Jadi berasnya 1 kilo direndam di air ya minimal. Direndam kan mesti di air toh. Berarti beras direndam. Gak sadiki air kan cuma ngerti air toh ya. Jadi direndam di air. Jadi kamu rendam di air ya 6 jaman. Kemudian kacang hijau kamu rendam di air juga itu sekitar minimal 8 jam. Kemudian nanas itu 3 biji, kepala ikan atau katakanlah ikan itu katakanlah 1/4 kilo atau lele KB siji nek ndas ya KB 6 itu. Tapi yang delok gedine lele ya. Tapi nek ndase rata-rata 6 itu segitu. Kalau kemudian gula merah, kalau bisa gula merah, gula putih nggak apa-apa sih. Gula merah tebu, itu kamu cairkan, kental. Air leri 10 liter atau air kolam ikan atau air kelapa yang bagus itu. Ya, disarankan itu. Jadi air leri itu air cucian beras yang pertama. Kemudian kamu beri bahan probiotik dengan menggunakan manuto. Kamu kasih manuto 20 cc. Kakean jane sih 10 cc cukup. 10 cc 1 tutup. Setengah tutup atau 1 tutup gitu. Tapi kan gak masalah, saya asumsikan 20 cc. Kalau punya bakteri asam laktat bisa kamu kasih 1 sendok, karena di situ ada kandungan zat penghidup untuk memunculkan C karbon yang berada di dalam tanah sangat bagus. Itu adalah bakteri asam laktat. Cara pembuatannya asam laktat yang nanti suatu saat akan saya ceritakan. Kalau itu prosesnya agak rumit gitu. Kemudian berasnya kamu giling lembut. Kacang hijau itu mengandung N32%. Kemenangannya kan di situ. Jika difermentasi akan meningkat jika digabung dengan gula merah. Jadi gula merah tadi dicampur jadi satu, semuanya dijadikan satu dengan air leri. Sudah, itu lab yang telah kita lakukan itu setara NPK 70 kg. Sehingga kamu aplikasinya bisa 2 tutup berapa nih? 4 tutup
seperti manuto penggunaannya. Jadi 3 sampai 4 tutup untuk diisi 1 tangki 15 liter. Kamu kocor. Udah itu sama dengan NPK. Untuk NPK. Ini sebenarnya proses ini, kandungan ini ada di manuto. Jadi ada bakteri natural bakteri ada, kemudian ada bakteri water bakteri, ada fotosintesis bakteri, ada bakteri laktat, asam laktat, itu kemudian bakteri natural trias itu juga ada di manuto, sebenarnya lengkap. Tapi pada saat kamu menggunakan ini dicuplik, diambil satu seperti ini. Kalau manuto lengkap. Kalau kita buka begini, itu ada, zoomnya ada. Ada bakteri fotosintesis yang berbahan berkaitan dengan menguatkan asam amino atau katakanlah protein, unsur protein untuk diproses menjadi asam amino menjadi bakteri fotosintesis, mitsin, trasi, katakan contoh begitu ya. Telur. Itu diproses menjadi bakteri fotosintesis. Ada yang nanti bakteri asam laktat, ada nanti yang disebut dengan bakteri natural. Ada bakteri air, itu dapat dari daun atau dari lidah buaya. Ada semua sebenarnya. Kemudian boron itu juga yang biasanya untuk mengantarkan. Kita berpikir kadang kan arang, kita menggunakan, karena kadang-kadang fokus. Menggunakan telur, padahal yang namanya protein itu kan nggak harus telur. Banyak banget opsinya. Yang tadi saya sampaikan itu untuk mendasari sebelum kamu menanam. Itu untuk vegetatif. Tahu vegetatif? Kasih jelasnya ya. Nek wis njeluk penjelasan liyo dino. Tapi kan banyak yang tahu. Ada vegetatif, ada generatif. Mbuh ya apa? Ya. Itu berkaitan yang ini nanti mungkin kan dipotong di teman-teman, nanti kan bisa kamu lihat. Nek caranya begitu, jadi nek saya ulang beras 1 kilo, tahu ya? Apa nih tadi? Kacang hijau 1 kilo, kepala ikan sebenarnya itu minimal, oke nggak masalah. Kepala ikan itu sekitar 9 buah, kepala ikan seperti lele begitu. Kalau mungkin sebenarnya juga nggak harus banyak amat sih. Kemudian katakanlah hanya berapa itu, hanya sekitar 1 on atau 2 on begitu ya. Kemudian air leri 10 liter, kamu kasih manuto 20 cc, kamu kasih nanas 1 sampai 2 kilo nanas, atau 2 buah atau 3 buah, enggak masalah, 4 juga masalah. Kemudian siapkan air leri, kan mesti masak. Kudu kamu dalam posisi dicampur, terus kamu diamkan selama ya fermentasi 7 hari, 9 hari sampai 21 hari, minimal 9 hari. Minimal 9 hari. Udah itu kamu gunakan 1 tangki, 2 tutup, 3 tutup. Tapi ini di manuto atas, manuto bawah ada semua. Ada semua.
Sehingga ini ada unsur asam amino dari dikatakan bakteri, fish bakteri ikan atau asam amino ikan disebut sebagai fish amino acid. Ini untuk dan itu tadi setara dengan 70 kilo NPK. Wis toh aman toh jane, gak usah bingung. Kalau kamu punya asam laktat sebenarnya sangat simpel. Jadi kamu mendasari itu manoto bawah kamu kasih asam laktat. Asam laktat itu biasanya wujudnya keringat. Makanya ini uang kekeselan, oh kakean asam laktat kan begitu. Itu kan yang sering dikambing hitamkan. Padahal asam laktat itu energi. Ya situ tambahan untuk teknis saya ngangkat untuk teknis. Jadi kalau digabungkan dengan manuto itu menjadi, kalau kamu manuto katakanlah bawah itu per tangki itu 14 liter itu kan biasanya 5 tutup. Normalnya sebenarnya enggak 5 tutup, yang baru ini enggak 5 tutup, cukup 3 tutup. Ngirit lah. Nah diiritkan lagi, itu cukup 3 tutup, 2-3 tutup. Kemudian kalau kamu membuat yang saya ungkap tadi NPK tadi, itu tinggal nambah 1 tutup. Kalau kamu semprotkan sendiri untuk lahan gitu. Terkadang kita banyak, sebenarnya saya selama ini diam. Jadi banyak jamaah itu membuat polybag, itu biasanya jangka tertentu kemudian dibongkari lagi itu apa namanya, nek wis gak tukul kan dibongkar, toh? Biasanya kan begitu toh. Saya sebenarnya di batin saya itu belum pernah melihat itu hutan dibongkar gitu. Tapi saya juga diam, lagi semangat dan itu niatnya lakon kok aku kan gitu. Aku kan gak ingin mematahkan semangat. Jadi ini bongkar, sebenarnya gak perlu bongkar. Kowe tau roh jenenge hutan jati wi nek arep ditanami dibongkar. Lah enggak toh, lak panggah subur toh. Itu kan ada bakteri netral di situ, di bawah lapuk daun. Itu ada bakteri miliaran, bakteri yang luar biasa. Itu bisa kamu kembangkan sebenarnya. Bisa kamu bawa pulang, hutan itu bisa kamu bawa pulang. Cukup kamu membawa satu genggam tanah di bawah pelapukan daun, bisa. Sampai kamu rumah, entah kemudian kamu campur atau kamu masukkan. Biasanya untuk cepat proses itu dimasukkan kain biasanya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, langsung kamu masukkan ke bak 10 liter. Kemudian kentang juga 1 genggam. Kamu campur, kamu biarkan 5 hari, nanti muntuk. Berarti itu bakterinya telah berkembang. Itu dapat kamu gunakan. Ditambah asam laktat akan meningkat tajam. Tambah manuto. Udah begitu saja sebenarnya. Dari tes yang saya lakukan yang sangat bagus itu tadi yang tadi itu, yang beras, kacang hijau. Kalau kamu ingin menambah unsur rezabium, bisa kamu tambah kedelai seprapat aja kan. Oke, sekarang itu. Standar untuk membuat nutritan sebenarnya asam laktat. Nah, wis sering ngrasane nggone bapak kok beda kok enak kan itu. Mereka bapak menggunakan asam laktat. Gak tahu tak buka. Mergo apa gawine rada ungil. Engko nek gak dadi kita buka tetap kita gak akan merahasiakan kok enggak kok. Asam laktat. Asam laktat itu prosesnya
air leri, kemudian dibuat asam laktat leri, kemudian nanti susu digabung. Setelah itu nanti proses penggabungan ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Nah itu ada proses. Terus penggunanya sidik banget, 10 liter mau sak tetes. Wes bukan nek buki kesehatan. Itu sidik banget. Hanya 1 sendok teh. Saya itu tanya Mbak Putri, Kandik Sulah Pertanian. Tatakai bakteri ini, napa Bapak? Bakteri ini, napa Bapak? Asam amino, niku napa Bapak? BR, napa niku Bapak? Lha aku iki sulah pertanian ki apa sing mbok pelajari ya? Tak buka, oh. Ya wes. Ya nanti bertahap kita itu sampai menurut nanti kita akan buka tentang bakteri alam, kemudian kita akan bakteri fish bakteri, kita juga akan buka bakteri laktat ya. Tapi sebenarnya di Manuto lengkap sudah. Kemudian bakteri boron, bakteri air, bakteri daun, nanti kan kita wis dinamakan sing penak wae, nek jenenge kan Latin kan hungil kabeh. Bakteri lactobacillus angel kita gunakan bahasanya awake dhewe wae gitu ya. Itu kita bangun bebarengan kebersamaan, kekeluargaan dalam ridho Allah maghfirahnya, semoga mendapatkan ber dan bekah sahabat pangestu guru wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.